Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 ya. Nah, kita mulai saja. Hukum Newton pertama ya, bisa Anda lihat di layar seperti apa bunyinya. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, artinya mempertahankan keadaan diamnya. Sedangkan jika benda mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi dari bunyinya ini bisa kita ambil 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kalau bendanya nanti diam, berarti benar-benar diam. Kemudian kalau nanti dia bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Dan secara matematik nanti rumusnya itu sigma F sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ya, kalian itu ada melakukan kunjungan ke supermarket. Pasti kalian kenal dengan gambar berbentuk yang di depan monitor ini ya. Bentuk gambarnya kurang lebih itu adalah sebuah keranjang troli. Kalau kalian ke supermarket, berarti nanti di sana kalian pasti akan melihat tumpukan keranjang troli tadi. Jadi selama dia tidak diambil, tidak diberi gaya, berarti nanti sigma gayanya 0, trolinya diam. Nah, ketika nanti kalian sudah tarik dia, kalian bawa berjalan, kemudian berbelanja, maka dia sudah mengalami gaya yang tidak lagi sama dengan 0. Oke. Nah, tadi kita ada menyinggung yang tadinya bendanya diam, maka dia akan mempertahankan sifat diamnya kan. Nah, lalu di situ kalaulah dia secara matematik sigma gaya sama dengan 0, dengan kata lain sudah tercipta yang namanya kesetimbangan. Nah, kesetimbangan gaya. Nah, kalau dia terjadi kesetimbangan gaya, berarti ada 2 kemungkinan kesetimbangannya. Kesetimbangan statis ataupun nanti kesetimbangan dinamis. Kalau dia kesetimbangan statis ya, kalau dia kesetimbangan statis berarti nanti bendanya benar-benar kondisinya diam ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar di depan di monitor ya, dia diam di situ. Berarti inilah yang disebut dengan diam statis. Dia tidak bergerak ya, sama sekali dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian di situ bisa kita lihat cuma ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya berat dengan gaya normal. Dan perlu Anda catat, kalau gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang permukaan benda berada. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian berikut. Nah, ini ada sebuah benda yang sengaja ditaruh di dalam sebuah kereta sorong. Nah, kalau kita lihat benda itu diam terhadap kereta sorong, namun kereta sorongnya berpindah. Nah, ini juga termasuk ke dalam kesetimbangan. Kenapa? Karena dia diam tetapi bisa berpindah ya, dengan kecepatan tetap dia bisa berpindah. Oke. Nah, itulah beberapa contoh yang real dalam kehidupan kita ya. Lalu ketika misalnya benda tadi diam namun masih bisa berputar, maka itulah yang disebut dengan inersia. Jadi inersia itu sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya diam atau bergerak. Nah, jadi kalau dia tadi misalnya diam, berarti dia memiliki momen inersia untuk mempertahankan sifat diamnya. Kemudian kalau dia tadi bergerak, maka dia
akan mempertahankan momen inersia bergeraknya, seperti itu. Nah, jadi setiap benda pasti memiliki inersia. Kenapa? Karena setiap benda memiliki kemampuan untuk bergerak dalam bentuk melingkar, ya, atau berputar, seperti itu. Makanya nanti I sama dengan M kali R pangkat 2, itu rumus inersianya, ya. Nah, di mana M itu massa bendanya, sedangkan R jari-jari putarannya terhadap porosnya. Oke. Yang terakhir kita masuk ya hukum Newton yang kedua. Nah, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, jadi di sini bisa Anda lihat dengan jelas kalau A, ya, percepatannya itu ditentukan oleh jumlah gaya yang bekerja. Jadi semakin besar gayanya, maka semakin besar percepatannya, ya. Dan akan berbanding terbalik jika massanya besar, percepatannya makin kecil. Seperti itu maksudnya, ya. Oke, nah kemudian kita masuk dulu ke hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum Newton yang ketiga, jika A mengerjakan gaya pada B dan B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Jadi kalau kita buat secara matematik, rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, jadi kalau kita buat dalam ilustrasi gambar, kurang lebih seperti ini dia. Ya, bisa Anda lihat sendiri di layar monitor Anda. Nah, adakah misalnya hukum Newton ketiga ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Cukup banyak juga, ya. Nah, aplikasinya dalam kehidupan nyata, misal, ya, saat kita berjalan, senapan ditembakkan, roket terbang, orang berenang, dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti apa rupanya dia? Kita lihat, ketika kita berjalan, kita wajib harus ada gaya gesek. Kalau tidak, kita nggak akan pernah bisa berjalan ke depan. Dengan kata lain, jika jalanan licin, Anda akan terjatuh. Seperti itu. Kemudian senapan ditembakkan. Ketika kita menembakkan peluru, maka pelurunya ke depan. Nah, lalu gaya reaksinya, senapannya akan bergerak ke arah belakang. Ibaratnya si penembak jadi mengalami dorongan. Seperti itu. Lalu roket terbang. Nah, roketnya ke atas, coba tengok tekanan asapnya itu ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian orang berenang, ya, orangnya berenang maju ke depan. Air yang kita yang kita gayung itu tadi kan ke belakang. Jadi semakin kita ke depan. Jadi sesuai dengan hukum aksi dan reaksi, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk contoh pembahasan soalnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih.